Selamat pagi, seperti biasa pagi hari ini saya akan menemani pagi teman-teman untuk ngopi sambil memantau chart. Di hari ini ada pair apa saja yang memiliki peluang untuk kita entry atau memberikan peluang di mana base-base yang terdekat dengan harga. Dan saya juga akan mengulas beberapa pair yang saya tandai kemarin. Oke, langsung saja yang pertama ada pair Audi Kanada. Untuk pair Audi Kanada sebelumnya atau di hari kemarin, di hari Kamis saya menandai base buy yang ini. Ini base buy yang saya tandai karena base ini merupakan base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Lalu harga datang ke base tersebut dan saya menganalisa karena harga sudah sentuh base tersebut. Di sini juga terlihat base ini sudah di break di time frame 1. Ini sering ditanyakan oleh teman-teman bagaimana jika base di time frame 4 di break oleh candle di time frame 1. Lalu membuat setup. Ini masih bisa digunakan karena nantinya di time frame 4 dia hanya akan berlaku shadow saja. Kita bisa lihat di sini. Sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali, tapi banyak sekali teman-teman yang masih bingung. Base tidak bisa digunakan lagi hanya jika di break oleh candle di time frame base-nya. Misal kita menandai base di time frame 4, maka candle di time frame 4 lah yang mampu membatalkan base di time frame 4 tersebut. Kalau di time frame 1 pun sama, misalnya base di time frame 1 kita tandai, maka candle di time frame 1 lah yang bisa membatalkan base tersebut. Jika kita lihat respon marketnya, saya di sini menjagakan market merespon dengan membuat setup buy dominant break karena melihat dari pola candlenya, yaitu ada candle bear yang cukup panjang ini. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 261 dan tepat di level Fibo 261 harga balik arah. Dan balik arahnya pun di sini membuat setup pembalikan yaitu setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Sangat cantik sekali setupnya untuk pair Audi Kanada ini karena membuat setup full margin. Untuk teman-teman yang kemarin follow dan memutuskan untuk entry di pair Audi Kanada ini, profitnya sudah cukup banyak jika menargetkan take profit di level Fibo 261 karena di sini terdapat setup full margin. Oke, berikutnya ada pair GBP Audi. Di pergerakan market GBP Audi di pergerakan hari kemarin, market merespon base sell ini yang sudah saya tandai yang merupakan setup full margin untuk setup di time frame 4 yaitu setup dominant break dan harga merespon. Dan jika kita tukar ke time frame 1, market merespon dengan membuat setup sell dominant break dan ini pun sudah saya berikan gambarannya pada hari kemarin. Untuk teman-teman yang menonton video saya kemarin, di sini sudah profit juga karena market membuat setup sell dominant break dan harga turun. Saat ini hampir sampai ke level Fibo 261. Setup yang cukup cantik. Berikutnya ada pair Euro USD. Untuk pair Euro USD juga sudah saya berikan gambarannya. Di time frame 4 saya tandai base yang selevel, dua base yang selevel ini. Lalu harga datang ke base tersebut. Dan di sini market merespon, market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kenapa tidak gunakan candle bear ini, yang break candle bear ini? Karena keduanya ini selevel, artinya belum di break lalu harga naik dan harga kembali turun. Penurunan cukup ekstrim. Di sini saya tidak entry karena saya melihat ini cukup besar untuk rank-nya karena level Fibo 100 ke level Fibo 0 cukup besar. Bisa entry misalnya jika harga koreksi ke base setup full marginnya, ke sini bisa entry juga, atau bisa entry dengan meminimalisir kerugian atau mengecilkan risiko. Jika saya melihat setup yang terlalu lebar, saya biasanya akan menunggu base-base yang merupakan zona full margin atau di kisaran level Fibo 50. Jadi ada banyak opsi untuk entry misalnya dengan rank yang cukup besar seperti ini, tapi tidak disarankan untuk entry di level Fibo 100 langsung. Kita tunggu di base-base yang terbentuk di setup full margin jika memang terbentuk base, atau kita tunggu di level Fibo 50. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD kemarin juga merespon base buy di time frame 4 yang sudah saya tandai. Ini base buy yang saya tandai kemarin. Dan responnya sayangnya market tidak membuat setup sama sekali. Jadi memang base ini bisa direspon tanpa setup dan di situ kita juga tidak entry karena respon tanpa setup ini cukup berisiko untuk kita entry. Kita sesuai dengan SOP saja, tandai base lalu tunggu konfirmasi untuk entry-nya. Saat ini harga sudah sentuh base lagi.
Dan kita juga bisa gunakan dua konsep sekaligus di sini. Yang pertama base di time frame 4 yang dikunjungi lagi. Yang kedua base di time frame 1. Artinya konsepnya adalah entry di time frame yang sama dengan time frame base. Untuk peluang entry-nya, jika melihat dari kondisi atau posisi candle saat ini potensinya market akan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya, dan jika ada candle bull yang bercandle dominan ini, maka potensinya harga akan naik kembali. Kita akan tunggu. Kemungkinannya pagi hari ini market akan membuat setup. Tapi jika market tidak membuat setup dan break kedua base ini, artinya harga akan turun lebih dalam lagi. Karena di sini market masih dalam kondisi momentum bearish. Jadi teknik base ini memiliki dua filter. Yang pertama adalah base yang merupakan zona supply and demand, dan yang kedua adalah setup pembalikan CB1 atau dominan yang merupakan pola kembalikan dari suatu harga. Berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD pada hari ini saya akan memberikan gambaran ulasan. Di sini terdapat base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah base-nya. Kita bisa tandai base tersebut. Kita akan menunggu harga di base tersebut. Ini adalah respon yang pertama. Lalu respon yang kedua, dan saat ini datang lagi adalah respon yang ketiga. Kita akan tukar ke time frame 1 untuk menunggu respon marketnya. Di sini juga terlihat base ini sudah di break di time frame 1 ini. Tapi karena di time frame 4 biasanya jika ini direspon oleh market, maka di sini hanya membuat shadow saja. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya, ini sudah saya jawab. Kalau dilihat dari pola candlenya, potensinya sama seperti pair UJ dan USD. Market akan membuat setup buy dominan break jika candle bear ini di break oleh candle bull. Tapi jika tidak di break, maka harga akan turun melanjutkan penurunannya kembali karena saat ini masih dalam momentum bearish. Berikutnya untuk pair GBP CAD. Jika kita lihat di time frame 4 di sini, saat ini terdapat dua base yang terbentuk. Yang pertama adalah base buy. Ini base buy yang potensinya akan dikunjungi karena saat ini harga berada di base buy tersebut. Yang kedua adalah base sell. Yang saat ini base sell ini merupakan setup full margin untuk time frame 4 karena di time frame 4 sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Potensinya harga turun minimal sampai ke level Fibo 161, yaitu di sini. Tapi kita akan tetap menandai dua base antara base buy dan base sell karena kita akan menunggu respon marketnya di kedua base tersebut. Kita akan tukar ke time frame 1. Jika harga datang terlebih dahulu ke base buy, lalu sentuh base buy dan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Atau jika harga langsung naik dan harga berada di base sell di atas ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini juga merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Hanya ada dua pair yang saya ulas hari ini, dan semoga pair ini memberikan gambaran yang cukup baik untuk kita entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.